pagi yang cerah di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hari ini, Rizka mau mengajak teman-teman remaja hebat untuk menjelajahi sebuah sekolah Islam terpadu yang berfokus kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membangun kader pemimpin Islami yang berakhlak mulia, peduli, dan berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa yang bermanfaat dan bertanggung jawab. Halo teman-teman remaja hebat, semangat pagi. Nah, kali ini Rizka udah sampai nih di sekolah yang hebat banget nih teman-teman. Yaitu Bededeng-Bededeng di SMP IT Kadan Hasanah Banjarbaru. Coba kita lihat ke situ. Lagi ada banyak tuh murid-murid yang lagi saling salaman. Aku jadi penasaran deh. Kalau gitu kita ke sana yuk. Assalamualaikum, halo. Ini siapa nih namanya? Boleh kenalan gak? Boleh dong. Nama saya Syakira Alia dari kelas 7B. Syakira Alia, dipanggil siapa nih biar lebih gampang? Panggilnya Syakira aja. Syakira, oke. Halo Syakira, tadi aku lihat kamu pagi-pagi begini udah aktif ya saling menyapa sama teman-temannya. Itu emang gimana, kebiasaan atau kayak gimana ya? Jadi kami setiap pagi ngejalanin piket 7S yaitu sapa, salam, senyum, sopan, santun, semangat, dan senang. Oke. Nah, terus biasanya kami bersalaman sama teman-teman yang baru datang ke sekolah biar ngejalanin hari buat belajar hari ini biar lebih seru. Oh begitu, berarti jadi kalian ini udah setiap hari ya? Maksudnya kayak setiap pagi kalian itu saling menyapa, menyambut sehingga kalian itu langsung menerapkannya ya? Iya, bener banget. Wow. Kalian ngerasa lebih akrab dan pastinya lebih semangat buat belajar hari ini. Wah, gitu ya? Kalau gitu berarti kalian ini gak cuma belajar di kelas dong? Tapi juga kalian ada penerapan di mana kalian itu pasti diajarin ya untuk saling membantu satu sama lain, serta juga membangun semangat kebersamaan. Wah, bener-bener deh sekolah yang penuh kebersamaan dan semangat tuh. Ini lagi kegiatan sholat duha berjamaah. Dan biasanya habis berdoa bareng kita mendengarin tausiah dari teman kami. Tausiah. Oke, berarti kalian ini gak cuma semangat dalam belajar aja ya, tetapi semangat dalam membangun beribadah juga. Nah, teman-teman remaja hebat, jadi sholat duha itu juga bakalan mengasih energi yang positif buat ngawalin hari kita. Contohnya seperti di sini, SMP IT Kadan Hasanah udah menerapin tuh tiap pagi. Jadinya semangat dong kalian. Ya benar, sholat duha berjamaah bisa ngajarin kami buat lebih disiplin dan berdoa buat ngejalanin belajar hari ini. Wah, gak sabar nih selanjutnya bakal ada kegiatan apa lagi ya. Kalau gitu kita sambil lihat-lihat dulu ya dan dengerin tausiahnya setelah ini. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hasil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala tertulah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman remaja hebat, pagi di SMP IT Kadan Hasanah dimulai dengan bacaan Al-Quran. Tadarus seperti ini bukan cuma menenangkan hati, tapi juga menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran sejak dini.
kenalin ini Ustazah Emma, Wakil Kepala Sekolah SMP TK dan Hasan. Tadi sudah berkunjung ya, muter-muter nak ya, tadi didampingi. Alhamdulillah untuk SMP ITK dan Hasanah, ini sekolah kita ini dan didukung sepenuhnya oleh yayasan memiliki banyak sekali sarana prasarana yang sangat memadai. Di antaranya yang pertama, ruang-ruang kelas. Ruang-ruang kelas ini kita fasilitasi dengan adanya LCD, proyektor, kemudian speaker aktif dan full akses internet. Untuk apa? Untuk kegiatan pembelajaran secara interaktif maupun secara digitalisasi. Kemudian juga ya ruangannya itu ada CCTV, kemudian ada kipas angin, AC. Untuk apa? Untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman untuk anak-anak belajar. Nah kemudian lagi selain ruang-ruang kelas kita juga punya beberapa ruang untuk mendukung proses pembelajaran. Yang pertama ada lab komputer, ada ruang multimedia, ada perpustakaan. Di belakang kita ada ruang guru, kemudian di belakang sini nanti ada ruang layanan bimbingan konseling, ya kan? Kemudian ada lab IPA, di mana IPA ini terpadu. Ada IPA fisika, IPA biologi, dan IPA kimia. Nah kemudian ada juga ruang-ruang atau fasilitas gedung olahraga. Kata udah melihat kan ya, jadi nanti jadi ada lapangan basket, ada futsal, kemudian ada lapangan voli, badminton, kemudian panahan. Nah jadi kegiatan itu nanti mendukung proses pembelajaran, terutama kegiatan ekstrakurikuler. Nah selain ada ruang-ruang di dalam ruang kelas, proses pembelajaran juga untuk sekolah kita itu menyediakan ruang terbuka hijau atau aula terbuka atau gazebo. Supaya apa? Supaya mereka belajar tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas, sehingga mereka merasa nyaman dan happy selama bersekolah di sini. Seperti itu. Seperti itu ya Ustazah. Betul. Jujur senang sekali ya, ternyata lengkap banget ya di sini semua fasilitasnya gitu. Insya Allah. Berarti semua bakat, semua potensi dari murid-murid di sini tersalurkan semua ya Ustazah. Insya Allah. Jadi mereka juga diajarkan bagaimana sih cara mendesain menggunakan digital seperti itu. Kemudian kalau untuk itu kan yang non akademik ya. Non akademik. Nah kalau untuk akademiknya ada S3C. S3C apa itu? Sains Sosial Study Club. Study Club. Jadi anak-anak yang mempunyai bakat akademik itu akan kita berikan wadah. Jadi mereka berkumpul, yang suka IPA siapa? Yang suka fisika siapa? Suka matematika siapa? Suka IPS siapa? Untuk apa? Nanti mereka bisa kita latih, kita dampingi, kita bersamai untuk ikut lomba-lomba, terutama olimpiade. Kalau begitu saya dan Syakira izin pamit ya Ustazah. Boleh. Mau lanjut keliling lagi. Siap. Semoga senang di sini. Siap. Kakaknya nak ya. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Di SMP IT Kadan Hasanah, selain pembelajaran agama yang mendalam, ada juga pembelajaran khusus yang memfokuskan pada fikih wanita yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari loh. Salah satunya adalah pembelajaran tentang bagaimana menjalani ibadah untuk perempuan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa kewajiban orang yang masih hidup, mensolatkan dan menguburkan. Kira-kira salah satu terbesar di ibadah masih itu supaya kalian sini ada yang pernah sebelah sini. Oke, siap. Silakan duduk. Nah, di sini, Terusannya apa Kak? ayo, sebelah sini. Nah, simbol tarik. Jelas? Oke, semoga bisa diterapkan suatu saat nanti semoga Pian bisa memberikan lupa kalau tidak ada itu harus menyiapkan Oh ya, saya kira buat ini hapus ada kecuali kegiatan apa sih? Nah, ini namanya pendidikan Celana agama dalam Islam Kak. berapa? Di sini kita diajarin buat mengkafani jenazah. Cendana, Oh begitu. itu ke dalam kapas yang sudah dijahit. Nah, teman-teman remaja hebat, inilah buktinya pendidikan, karakter dan spiritual yang luar biasa. Jadi, teman-teman SMP IT Kadan Hasanah gak cuma belajar soal duniawi aja, tapi soal akhirat juga tidak terlupakan. Betul kan? Benar. Nah, sekarang yuk kita ajak teman-teman buat nyaksiin penampilan spesial dari siswa-siswi SMP IT Kadan Hasanah. Oke, kalau gitu yuk kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berpuisi. Peserta didik perempuan akan diwakili oleh Naura Akiwa. Kau tak perlu sudah-sudah itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kuliti, tidak peduli. Aku mau Hujan Hujan bulan Juni, ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Tak dirahasiakannya rintik rindu. Sejarah berdirinya Yayasan Kadan Hasanah itu pada tahun 1999 ayah kami almarhum Insinyur Haji Ahmad Ghazali berkeinginan mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Selatan ini sebagai pemimpin Islami unggulan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Pak Haji Insinyur Ahmad Ghazali beserta Ibu mendirikan sekolah ini adalah untuk mewujudkan kader pemimpin Islami yang berakhlak mulia. Kemudian memiliki keahlian yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, anak-anak nanti juga diharapkan itu peduli dan memiliki wawasan terhadap lingkungan sekitar, yang mana semua itu harus berlandaskan iman dan takwa yang bermanfaat, dan tentunya anak-anak kita diajarin bagaimana untuk bertanggung jawab. Nah, itu awal tujuannya. Nah, dari tujuan itu maka kita turunkan nih ke program-program unggulan di SMP. Nah, dari situ
Pak Haji Insinyur Ahmad Ghazali beserta Ibu ingin sekali untuk mewujudkan itu tuh anak-anak diajari untuk mencerahkan kolbu. Yang mana kalau kolbunya sudah cerah, maka dia bisa mengendalikan emosi. Yang mana seperti yang kita lihat pagi tadi, pagi-pagi kita sambut, kita ajak sholat berjamaah duha, tadarus, kita ajarin juga untuk yasin tahlil, di samping pembelajaran agama. Kemudian untuk ipteknya anak-anak kita, nah ada ekskulnya macam-macam, nanti ada S3C, ada juga ekskul olahraga, seni dan budaya juga ada. Nah selain itu kita juga ingin membangun sekolah yang memiliki karakter Islami, peduli, berwawasan lingkungan, sehingga sekolah kita aman, bersih, dan sehat. Cari yang buat matanya. Sekarang yuk lihat kenapa sekolah ini disebut sekolah berseri. Bersih, sehat, rapi, dan indah. Lihat deh, taman-tamannya tertata rapi. Terus lorongnya bersih banget. Itu semua hasil kerjasama guru dan siswa. Mereka punya jadwal piket dan lomba kebersihan juga. Gimana kan seru kan jalan-jalan di SMP ITK Kadan Hasanah? Wah seru banget. Gak sabar bakal balik lagi kalau bisa. Nah kalau gitu nantikan terus ya episode selanjutnya. Dan jangan lupa saksikan terus Remaja Hebat hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Remaja Hebat, siap jadi hebat.